Tuhan bikin malam ini dan besok pagi dia buat. Tidak. Keselamatan yang dirancangkan oleh Tuhan dan sudah dibuatkan oleh para nabi itu adalah keselamatan yang bukan sekedar pemberian dari Tuhan, tapi juga menurut tanggung jawab atau jawaban dari manusia. Kalau kita dengarkan baik-baik di Matius tadi, itu malaikat Tuhan dia datang kepada Yusuf dan dia bilang begini, jangan pernah takut untuk mengambil Maria sebagai istri, karena engkau akan memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Yusuf yang dari awal sudah tahu bahwa Maria sudah mengandung, dia pikir begitu, dia bilang nanti pas kita berjalan baru ketahuan Maria sudah mengandung, padahal saya belum pernah bertemu dengan dia, saya belum pernah hidup bersama dengan dia, nanti itu akan terjadi lagi, maka lebih baik saya ceraikan seperti dia. Tapi karena mendengar suara malaikat itu, maka Yusuf bilang, saya akan tetap mengambil Maria sebagai istri. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Maria, Yusuf, kita belajar bahwa setiap karya keselamatan Tuhan juga meminta tanggapan dari manusia, sehingga dalam artian ini tidak bisa saja kita tidur-tidur kemudian kita diselamatkan, tidak bisa saja kita diam-diam di rumah ngantuk-ngantuk kemudian ya masuk surga. Tidak. Setiap panggilan atau keselamatan dari Tuhan menuntut tanggung jawab penuh. Maka dari diri kita harus ada satu respon seperti Yusuf. Setelah bermimpi dan bangun dari tidur, dia baguskan untuk istri Maria. Kita sekalian, sebentar malam kamu tidur, malaikat datang, besok, lusa harus bangun dan menanggapi panggilan Tuhan itu. Jangan tidur terus. Nanti kita tidak selamat. Saudara-saudari yang terkasih, tanggapan Yosef atau Yusuf terhadap suara malaikat ini juga mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam setiap momen hidup kita. Suara Tuhan itu juga bisa muncul lewat, bukan hanya lewat mimpi, tapi juga lewat orang-orang yang mendekat kita, yang bila mana meminta kita untuk melakukan satu kebaikan. Tidak semua mimpi itu adalah suara Tuhan, tapi seruan panggilan untuk berbuat kebaikan dari siapapun juga adalah suara Tuhan itu sendiri. Dan mungkin suara Tuhan yang paling dekat dengan kita itu bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam hati. Jadi ketika melihat orang lain yang sedang menderita, orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang jatuh sakit, ada dorongan dari dalam diri untuk segera mengunjungi, membantu, menolong, menghibur. Itu adalah suara Tuhan. Sehingga ketika melihat orang yang sedang menderita, tidak perlu pertimbangan sampai 10 kali untuk menolong dia. Ketika melihat orang sementara sakit, kita tidak perlu malah masuk tunggu mimpi lagi baru besok untuk dikunjung dia. Ketika melihat orang yang sedang kesusahan, kita tidak perlu pertimbangan lain untuk segera menolong dia. Karena seringkali Tuhan berbicara dari dalam hati untuk segera membantu, menolong, beserta menyertai orang yang sedang menderita
Saudara-saudari yang terkasih, minggu akhir keempat ini adalah juga suara Tuhan bagi kita untuk semakin membuka hati kita, membuka diri kita, dan juga membuka pintu rumah kita bagi kehadiran mereka yang akan mempersiapkan kita sekalian untuk menyambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang selalu tutup pintu hatinya dan pintu rumah bagi malaikat, maka momen akhir bahkan sampai perayaan Natal nanti tidak akan membawa kebaruan apapun dalam diri. Yesus lahir tidak ada pengaruh. Jadi contoh umat yang tidak mendengarkan suara Tuhan dan sangat sulit untuk diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, keselamatan yang datang dari Tuhan adalah keselamatan yang menuntut jawaban dari kita manusia dan respon dari kita manusia. Maka marilah seperti Santo Yusuf sesudah bermimpi, dia bangun dari tidur dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab kita sekalian jangan hanya hidup dalam mimpi atau jangan tidur terus, tapi juga bangun untuk melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan